Info mualaf. Convert to Islam. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video di mana ada seorang wanita Kristen yang antusias belajar agama untuk mencari kebenaran yang hakiki. Untuk itu wanita ini memberanikan diri untuk belajar agama Islam kepada Bang Zuma, karena Bang Zuma dianggap orang yang tepat dan mumpuni untuk hal ini. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut. Kalau dalam ajaran agama Kristen kan Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar dan dari keturunannya akan turun nabi-nabi seperti itu. Dalam agama Islam nabi yang turun dari anak Abraham itu dari Ishak atau dari Ismail, karena anak Abraham kan ada dua, Bang. Iya. Coba kita lihat, saya rasa ibu melihatnya di Kejadian 17. Kita lihat ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Pertanyaan saya, nubuat ini tergenapi kepada Abraham, dia menjadi bapak sejumlah besar bangsa, itu dari sisi Isa atau dari sisi Ismail? Kalau dari Isa, bangsa apa aja? Boleh disebutkan? Israel. Israel, terus? Ya. Israel ada 12 suku, yang saya tahu itu sih, Bang. Yang lain saya kurang tahu. Berarti tinggal satu, Israel saja, dengan meninggalkan keturunan Yehuda saja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya 12 suku Israel itu membagi dan menyatukan bangsa kuno, bangsa Ibrani. Suku-suku itu berasal dari Nabi Yakub, cucu dari Abraham atau Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menamai Yakub dengan Israel, dan memilihnya dengan 12 putra yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Saat ini satu-satunya bangsa yang ada dari keturunan 12 suku tersebut hanyalah bangsa Zionis Israel dari keturunan Yehuda saja. Nah, sedangkan di sini janji Tuhan, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ini berlaku Isa atau Ismail? Alhamdulillah, ternyata yang menjadikan Abraham menjadi bapak sejumlah besar bangsa adalah dari anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan bukan lagi Abraham tapi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Coba, tadinya Abraham menjadi Abraham, dikarenakan Nabi Ismail mengentaskan banyak keturunan, sehingga bapaknya menggenapi, ditetapkan sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Coba, raja mana aja yang berasal dari Israel? Bangsa apa aja yang berasal dari Ishak? Anak cucu mana aja yang kemudian masih ada saat ini yang berasal dari Ishak? Ada? Nggak ada. Cuman Yehuda yang sekarang Zionis Israel. Yang lain mana? Tak ada. Berarti tidak tergenapi dong. Kalau itu Ishak, berarti tergenapinya hanya kepada baginda Ismail alaihi salam. Memang keturunan Nabi Ismail lah yang banyak membentuk bangsa-bangsa baru di Timur Tengah. Secara umum terdapat 17 negara di Timur Tengah yang meliputi negara-negara Asia Barat, Afrika Utara, perbatasan Eropa Asia seperti Turki dan Siprus serta Palestina. Kebanyakan dari negara-negara di Timur Tengah ini, saat ini masih dipimpin oleh raja-raja. Lalu kemudian dikatakan apa? Di data nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Tuhanmu dan menjadi Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Nah, kita lihat. Nabi Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Daud, Salomo, Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham alaihissalam. Yesus
ketika datang juga memperkenalkan Tuhannya Abraham alaihissalam. Setelah Yesus, siapa lagi yang memperkenalkan? Tak ada. Kristen mengatakan, oh kami Bang Suma. Oke, siapa yang diperkenalkan oleh Kristen? Katolik, Protestan sebagai Tuhan? Yesus. Bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Yesus. Namun tetapi ketika berbicara mengenai Islam, nubuatan Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, perjanjian yang tak pernah berhenti dan tak pernah digantikan dengan Tuhan yang manapun, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, tidak pernah digantikan oleh Tuhan manapun. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya, dan sungguh kami telah memilih Abraham di dunia, dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham, berserah dirilah kepada Allah, berserah dirilah kepada Tuhan. Kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ardh. Lalu kemudian Abraham mengatakan apa? Diceritakan seperti apa? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub al-maut. Wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Abraham mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub, dan Yakub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah membeli agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kamu kemudian menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti wahai anak-anakku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang disembah Abraham, yang disembah Ismail, yang disembah Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi umat Islam lah yang kemudian menggenapi nubuatan Kejadian 7 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, keturunanmu dan keturunan secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Makanya orang Yahudi, orang Israel dan orang yang ada di Palestina itu rebutan karena mereka adalah keturunan Abraham yang sama-sama diwariskan kepada mereka tanah Kanaan. Kristen di mana? Ada nggak dalam kelompok ini? Ishak dan Ismail? Tak ada. Kristen di luar garis. Tak masuk. Makanya Kristen Tuhannya beda. Tuhannya manusia. Cucunya Daud. Namanya Yesus. Sementara orang Yahudi dan orang Islam Tuhannya sama, yaitu Rabbus samawati wal ardh, pencipta alam semesta. Mereka menyebutnya Hasem, kami menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga menyebutnya adalah Elohim, yang maha suci lagi maha tinggi. Sama. Nah ini dia. Jadi kalau saudari mengatakan apakah Tuhannya sama atau apakah nabi-nabi itu berasal, faktanya semua yang dijanjikan Abraham digenapi oleh Abraham berdasarkan dari anaknya Yishmael, bukan Ishak. Demikian. Sobat, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud,
Nabi Isa dan sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu, sejatinya hanya menyeru kaumnya atau umatnya untuk selalu menyembah kepada Tuhan yang satu, pencipta langit dan bumi. Akan tetapi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terjadilah penyimpangan ajaran Tauhid menjadi ajaran Trinitas yang menjadikan Nabi Isa atau Yesus sebagai bagian dari Tuhan. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan kemurnian ajaran Tauhid seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Untuk Ishak sendiri, kalau dalam Alkitab kan dia punya anak, nanti ada Yakub, ada Daud, ada Salomo. Untuk Nabi Ismail sendiri yang tercatat di Al-Quran ada selain dari nama Nabi keturunan Ismail itu siapa aja? Kalau dari Ishak kan ada Yakub, ada Daud, ada Salomo dan lain-lain. Kalau yang dari Ismail, karena sepemahaman saya dari Ismail ini hanya Nabi Muhammad saja. Iya. Tapi di situ tidak dikatakan daripadamu akan berasal nabi-nabi. Dikatakan daripadamu akan berasal raja-raja. Berarti dalam agama Nasrani dan Muslim itu berarti dalam saudara-saudara saya yang Muslim ini juga mengimani bahwa Nabi Yakub, Daud dan Salomo itu berasal dari Ishak ya Bang. Yang dari Ismail berarti betul. Hanya Nabi Muhammad saja. Iya. Kalau kita melihat dari silsilah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat dari silsilah beliau sampai kepada Nabi Ibrahim, itu jelas tuh silsilah beliau. Ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, turun sampai kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti untuk kisahnya keturunan dari Nabi Ismail sampai ke nanti Nabi Muhammad sendiri itu tidak ada ya. Semua berarti dari keturunan Nabi Ishak saja. Raja-raja yang dijanjikan itu raja, bukan dijanjikan nabi, tapi raja. Terkait dengan kenabian. Oke, ketika Daud atau Salomo, Nabi Salomo kan menjadi raja juga di masa itu, Bang. Ya, itu nabi. Bagi kami beliau nabi. Kalau untuk raja-raja yang dimaksud tersebut dari Ismail itu siapa aja, Bang? Maaf, soalnya baru dengar. Raja Arab itu sampai sekarang masih ada. Kalau raja dari Ishak hari ini siapa? Berarti sekarang kita ya raja yang dimaksud Abang itu berarti setelah Nabi Muhammad ya Bang, bukan sebelum. Namanya nubuat. Itu tidak diceritakan kemudian zamannya kapan. Nubuah itu ramalan. Nah sekarang penggenapannya terjadi di mana gitu loh. Karena yang dijanjikan di situ bukan nabi, tapi yang dijanjikan adalah raja. Meskipun berbicara mengenai nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bisa jadi ada nabi, tapi Allah tidak menceritakannya kemudian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang kami tahu hanya beliau yang kemudian diutus kepada seluruh umat manusia. Oke, berarti saudara-saudara saya yang Muslim juga mengimani bahwasannya Yakub, Daud, Salomo itu adalah nabi dari saudara-saudara Muslim sendiri. Betul. Ya, tadi saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nama-nama tadi kami tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan mereka para nabi juga kami umat Islam itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami sama.
Berarti kita udah sepakat ya bahwa nabi-nabi yang keturunan dari Nabi Ishak itu bahwasanya diimani juga nabi bagi saudara-saudara saya yang muslim. Yang untuk raja-raja tadi Bang belum selesai. Yang untuk raja yang dimaksud sama Abang tadi itu nubuatan itu yang menurut Abang yang untuk setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad tadi belum jelas Bang. Iya. Jadi kalau saya nih ya ditanya tentang itu, tentang nubuah, sebenarnya umat Islam itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu tidak tergantung kepada kitab sebelumnya. Al-Qur'an itu adalah membawa sebuah risalah yang independen. Tidak tergantung kepada cerita-cerita yang muncul di kitab-kitab sebelumnya, enggak. Kami menjadi Islam karena kami percaya kemudian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Adapun kemudian kesamaan cerita itu justru akan menjadikan Al-Quran itu semakin kuat kedudukannya. Kenapa? Al-Quran tidak mengalami di awalnya fase penyelidikan, penelitian terhadap kitab-kitab. Seketika itu didatangkan kemudian. Berbicara mengenai rajanya yang ada kemudian, saya bisa menyebutkan Ibnu Saud, Faisal, Khalid, Fad, kemudian Abdullah, Salman, dan seterusnya. Tapi sebelumnya, itu pasti ada raja-raja sebelumnya yang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cuman umat Islam tidak ada kemudian kepentingan untuk membahas itu. Oke, kalau menurut abangnya raja-raja sebelum Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin tidak tercatat di dalam Al-Quran atau tidak ada yang menuliskan kisah itu, seperti itu ya Bang? Karena sebenarnya kalau berbicara mengenai sejarah bangsa Arab itu ada, tetapi masalahnya pedoman kami itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan buku biografi. Nah, kalaupun saya bertanya hal yang sama, siapa raja-raja yang kemudian diceritakan di dalam Bible? Sedangkan di dalam Yeremia 30 nomor 36, tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Terakhir di tahta Daud. Setelahnya, kan Yesus mengatakan, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah sekarang, setelah kerajaan Daud diambil, diberikan kepada siapa? Mana kerajaan itu? Kerajaan Inggris? Tidak mungkin. Belanda? Nggak mungkin. Satu-satunya kerajaan yang dinubuatkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi. Ini lagi-lagi nih, kita berbicara nih. Itu hanya ada di kerajaan Arab. Apa buktinya? Kita baca. Di dalam Yesaya 60. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak pertama daripada Nabi Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, kemana anak Ismail melakukan persembahan kurban selama ini? Kepada Mekah. Yesaya 60, 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, kebanggaan kekal, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Di Israel atau di Mekah? Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan untukmu. Itu siapa? Di mana negara itu? Di mana bangsa itu? Di mana raja-raja datang semua bersiara ke sana? Itu di mana? Di Yerusalem? Gak mungkin. Yesaya 60 nomor 11. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu di mana? Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutmu dengan bangsa yang suci,
orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu di mana? Di mana orang suci ketika dia masuk harus menanggalkan semuanya? Di mana orang suci pergi? Kemudian di Yesaya 60:18, tidak akan ada kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan salam, selamat, dan pintu-pintu gerammu sebagai pujian. Ini di mana? Yang terakhir, Yesaya 35:8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan suci. Orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Jadi semua janji-janji Tuhan kepada Abraham berdasarkan Bible itu sendiri digenapi oleh keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Yang untuk Raja Daud ketika mau membangun mesbah untuk Allah dalam Alkitab juga akhirnya kan Raja Salomo yang menyelesaikan. Kan banyak juga raja-raja yang memberikan perak, emas, tembaga untuk membangun mesbah tersebut. Apa itu tidak termasuk menurut abangnya? Iya, Nabi Daud memang punya kerajaan, Salomo memang punya kerajaan. Maksudnya ketika mau membuat mesbah Allah, mereka kan membangun mesbah Allah. Jadi banyak juga raja-raja dari bangsa lain yang mempersembahkan emas, tembaga untuk membangun mesbah Allah tersebut. Apakah menurut abang bukan itu yang dimaksud atau yang dinubuatkan? Kan dikatakan tadi sebagai keagungan yang kekal katanya. Yang kekal. Dikatakan seperti itu. Menjadi sesuatu perjanjian yang kekal. Kalau untuk suatu perjanjian yang kekal itu, apakah dalam Islam itu sendiri sudah digenapi? Di mana itu ya Bang? Maaf. Kan tadi perjanjiannya yang saya katakan tadi itu bahwasanya akan disinggahi, akan dijadikan sebagai kebanggaan abadi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau itu ada di Raja Daud, mana abadinya? Mana kerajaannya? Sementara Yesus lebih dulu kemudian menubuatkan. Dikatakan bahwasanya kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Matius 21 nomor 43. Kerajaan akan diambil. Sesungguhnya akan tiba masanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalil. Jadi kerajaan tak ada lagi di sana, sudah diambil alih dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, di mana keagungan nama Allah itu digaungkan secara turun-temurun tanpa henti-hentinya siang dan malam? Hanya di Mekah. Makanya tadi Ulangan 33 nomor 2, hukum yang diberikan di tangan kanannya itu adalah hukum yang berapi-api untuk menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika Yerusalem itu berjaya, Bait Suci berjaya di sana, tanah Mekah, Faran itu tidak dianggap. Itu dianggap sebagai tanah yang tandus. Tidak ada orang yang kemudian singgah di sana. Makanya Hagar dan juga Ismail dibuang ke situ. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Seluruh dunia di mana ada Islam, mereka akan tergiang untuk dia datang ke sana. Siapapun itu. Nah, sedangkan Yerusalem siapa yang pergi ke sana? Umat Islam di seluruh dunia ini, semuanya berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Besarnya biaya tak akan menjadi hambatan bagi umat Islam. Bahkan karena begitu banyaknya yang mau berangkat haji, umat Islam yang sudah mendaftar harus bersabar menunggu antrian karena kuota yang terbatas. Di Indonesia, antrian keberangkatan haji ini bisa mencapai 20 tahun lebih, tergantung daerahnya masing-masing. Sekali
Sekali lagi saya katakan bahwasanya kami tidak tergantung kepada apa yang tertulis di kitab di luar Al-Quran. Iman kami hanya di Al-Quran. Hanya kebetulan aja nih kita diskusi. Ya, silakan. Iya, karena kan saya lagi belajar juga Bang, jadi saya kan pengen lihat saudara saya yang Muslim menanggapi seperti apa, supaya saya juga bisa melihat dari orang Kristennya menanggapinya seperti apa. Karena tadi abangnya bilang bahwa Nabi keturunan Ishak itu saudara-saudara saya yang Muslim juga mengakui atau mengimani juga bahwa mereka adalah Nabi. Makanya saya jadi tertarik Bang, karena kan saya belum tahu juga bagaimana Islam mengimani nabi-nabi turunan dari Ishak tersebut. Tadi abang bilang di mana kerajaan yang kekal itu, di mana semua umat Islam merindukan ke tempat tersebut. Apakah itu yang abang maksud adalah Mekah? Iya, betul. Berarti yang menurut abangnya ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, itu adalah Mekah, kerajaan yang Mekah ini. Seperti itu ya Bang? Iya, benar. Sobat, begitulah penjelasan Bang Zuma untuk nubuatan dalam Bible yang telah digenapi oleh umat Islam. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.